Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyebut agar Indonesia masih menjadi negara hukum dan tidak menjadi negara kekuasaan. Hal tersebut disampaikan Anies saat menjabarkan pilar pembangunan lestari. Dari pilar pembangunan lestari tersebut, poin pertama yang Anies soroti adalah pengaruh utamaan ekologi berkeadilan dalam pembangunan. Jadi mainstreaming, agar ketika kita bicara pembangunan, otomatis di dalamnya bicara ekologi berkeadilan, kata Anies dalam acara konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia di Jakarta. Poin kedua yang dibawa Anies adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi perusak lingkungan. Dalam poin ini, Anies menjabarkan bahwa sebuah negara akan sulit berkembang jika sistem hukumnya tidak berjalan dengan baik. Ex-Gubernur Jakarta ini ingin Indonesia tidak bergeser dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Bedanya apa? Dalam negara kekuasaan hukum ini diatur oleh hukum. Dalam kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan, ujarnya. Lebih lanjut, Anies menyebut bahwa apa yang dirinya sampaikan berakar dari situasi yang terjadi saat ini, di mana terdapat beberapa situasi yang mendorong Indonesia menjadi negara kekuasaan. Dia menganggap perlu ada langkah konkret dari penegak hukum untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Dan harus ada keberanian dari tingkat puncak untuk menegakkan aturan hukum kepada siapa saja tanpa pandang bulu dan bukan tebang pilih, ucapnya. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ini juga mengatakan, dalam sistem kredit kepemilikan rumah atau KPR yang berlaku di Indonesia saat ini hanya mengakomodir kelompok tertentu. Dia menilai sistem ini mesti dirubah. Pasalnya, kata Anies, sistem KPR saat ini mempersulit masyarakat, termasuk anak muda, untuk memiliki hunian sendiri. Diperlukan adanya perubahan terkait aturan KPR agar siapa saja yang hendak membeli rumah akan gampang. Anies mencontohkan, kebanyakan yang memiliki kesempatan lebih mendapat KPR saat ini ialah seseorang yang bekerja di sektor formal. Sedangkan seseorang yang bekerja di sektor informal susah mendapatkan KPR. Padahal, lanjut Anies, sekitar 90% perekonomian di Indonesia merupakan usaha mikro yang seharusnya mendapat dukungan dari pemerintah. Anies selalu menawarkan perubahan khususnya terkait dengan sistem KPR ke depan. Nah, ini harus dirubah dan itu membutuhkan keputusan politik. Jadi karena itu saya tanya, mau dilanjutkan yang begini susah cari KPR? Kalau tidak, yuk kita ubah ini semua sehingga terjadi perubahan. Lebih lanjut, Anies juga menyinggung ada 85% orang di Indonesia yang membangun rumahnya sendiri tanpa menggunakan kontraktor. Anies berujar, diperlukan sistem yang memungkinkan orang membangun rumahnya sendiri namun tetap mendapat akses ke KPR. Kenapa tidak kita buatkan sistem yang memungkinkan orang membangun sendiri dengan akses KPR dan ada pengawasannya? Ada sistem report yang baik sehingga mereka terpaksa untuk taat pada komitmennya, jelas dia. Padahal, kata Anies, harga beli rumah cenderung lebih mudah naik dari tahun ke tahun, namun semua sistemnya dipersulit. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video mengenai Anies Baswedan ingin Indonesia tetap jadi negara hukum bukan negara kekuasaan. Sampai jumpa di video berikutnya.